Untuk berlangganan silakan subscribe channel Dery Susanto Channel. Kita memperlihatkan gambar di mana terdapat kesamaan orang Samaria yang baik hati dengan mitos pagan. Di sini juga digambarkan tentang Yesus menenangkan badai, juga terjadi di dalam mitos pagan. Yesus dalam pencobaan di padang gurun, dan Dionysius pun sama mengalami pencobaan. Kita berbicara Mesias alternatif menjadi Mesias universal. Mempelajari kisah Yesus, jelaslah bahwa pencipta misteri Yesus mengadaptasi mitologi Yahudi yang sudah ada sebelumnya dengan mengawinkan mitos mengenai dewa yang sekarat dan yang bangkit kembali dengan mitos Yudaisme. Perjamuan Paskah Yahudi misalnya, perjamuan Paskah dalam mitos Perjanjian Lama tentang Keluaran, di mana Musa memimpin orang-orang dari tawanan dari Mesir melintas gurun ke tanah perjanjian, diubah menjadi perjamuan sakramen umat misteri hanya dengan meminta Yesus mempersembahkan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya. Exodus merupakan kisah favorit orang Yahudi yang terhelenisasi, terutama Filio, dan menjadi dasar bagi sejumlah elemen dari menyusun cerita tentang Yesus. Orang Yahudi mistik memahami Exodus sebagai alegori inisiasi spiritual. Orang Yahudi sebagai tawanan di Mesir dipanggil keluar dari Mesir oleh Musa dan akhirnya dipimpin sebagai orang-orang terpilih ke tanah perjanjian oleh Nabi Yosua. Inisiasi terdiri dari 3 tahap, baik pun gnostik dan misteri pagan, yaitu pertama dimulai dengan seorang menjadi tawanan atau disebut dengan hilik, kemudian dibaptis menjadi salah satu yang dipanggil seorang pisikis, akhirnya adalah diprakarsai untuk menjadi salah satu yang terpilih atau yang disebut dengan pneumatik. Seorang dianggap sebagai tawanan sementara diidentifikasikan dengan tubuh dan buta terhadap identitas spiritual aslinya, yaitu demon. Mesir sebagai metafora untuk tubuh dan untuk keluar dari Mesir sebagai simbol melampaui tubuh itu sendiri. Menyeberang Laut Merah dipahami sebagai metafora dibaptis dengan air. Seorang inisiasi yang dibaptis dianggap sebagai salah satu dari mereka yang dipanggil untuk membuat perjalanan spiritual. Penderitaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi selama 40 tahun merantau di alam liar dan di padang gurun sebagai metafora untuk pengalaman para inisiasi yang dirundung oleh keraguan dan ketidakpastian. Bagi yang terpilih adalah mereka yang mencapai tanah perjanjian, melambangkan sebagai janji gnostik di akhir perjalanan spiritual. Motif dipanggil keluar dari Mesir muncul dalam Injil Matius, di mana Maria yang lagi mengandung digambarkan sebagai seorang pengasingan di tanah Mesir. Sebelum dia kembali ke Yudea untuk melahirkan Yesus, Allah Bapa kemudian menyatakan, "Dari Mesir kupanggil anakku." Kita jarang memperhatikan teks-teks seperti ini di zaman yang terobsesi oleh makna yang tersembunyi atau yang disebut dengan resonansi ganda dalam motif penciptaan mitos Yesus. Orang Yahudi yang dipanggil keluar dari Mesir pada saat yang sama memberitahu kita sebagai pembaca awal dari mana misteri Yesus berasal, yaitu dari Mesir kuno. 40 tahun Musa mengembara di padang gurun, diganggu oleh ular dan berbagai rintangan. Menjadi 40 hari 40 malam Yesus dicobai di padang gurun. Musa sendiri tidak berhasil mencapai tanah perjanjian, tetapi mengangkat Nabi Yosua untuk memimpin orang-orang yang terpilih untuk mencapai tujuan akhir, yaitu tempat perjanjian. Yosua atau dalam bahasa Yunani-nya Yesus adalah nama yang dipilih untuk mengidentifikasi Osiris dan Dionysius. Yosua dipilih untuk memimpin orang-orang pilihan ke tanah perjanjian, yaitu kembali ke tanah kelahiran mistis. Yosua mewakili perjanjian baru, misteri Yahudi yang mengganti hukum dan tradisi lama yang diwakili oleh Musa. Tugas pertama Yosua
adalah menunjuk 12 pengikut, hal yang sama dalam mitologi Yesus. Salah satu tindakan pertama Yesus adalah memilih ke-12 muridnya. Pada abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, kitab suci Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh orang Yahudi yang terhelenisasi di Alexandria, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menciptakan kesamaan di antara kedua mitologi Yahudi dan mitologi pagan yang tidak ada sebelumnya. Kitab Yesaya misalnya bernabuat bahwa seorang wanita muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi ini benar-benar salah jika diterjemahkan ke dalam versi Yunani sebagai seorang perawan yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Cerita tersebut membawa sejalan dengan gagasan pagan tentang kelahiran dari perawan untuk menciptakan mitos Yesus. Para inisiasi misteri Yahudi juga menggunakan yang disebut dengan literatur intertestamental untuk mensintesiskan motif mitologi pagan dan mitos Yahudi. Teks digunakan kekristenan mula-mula untuk mendukung klaim bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Dalam bukunya The Jewish Bible Oracle berbicara tentang kedatangan kiamat, api kosmik pada hari penghakiman, dan perdamaian di bumi bagi umat yang beriman yang menggemakan di dalam misteri di dalam kitab Henokh. Henokh dikatakan telah diangkat secara fisik ke surga. Kedatangannya disambut dengan gelar anak manusia yang akan diwariskan nanti oleh Yesus. Gelar anak manusia mewakili seluruh umat manusia. Ekspresi dalam bahasa Ibrani anak yang berarti perwujudan. Anak manusia adalah perwujudan dari gagasan manusia yang utama. Yesus dan Henokh harus dipahami sebagai perwujudan dari semesta demon, suatu kesadaran yang menjiwai semua makhluk. Anak manusia dalam kitab Henokh adalah makhluk ilahi yang telah ada bersama Tuhan dari sejak awal. Seperti halnya Yesus, anak manusia Enokin disebut utusan dari Tuhan. Kristus dari Allah yang tidak terlihat, terang bagi orang yang bukan Yahudi. Anak manusia menjembatani kebijaksanaan antar perjanjian, menceritakan tentang orang benar yang adalah seorang utusan ilahi, dikirim untuk membawa kebijaksanaan ke dalam dunia. Manusia adil menjadi orang benar dalam Kristus Yesus. Mitos rahasia dari misteri tidak mengharapkan bukti apapun darinya atau keberadaannya untuk agar bertahan hidup. Mengetahui cepat atau lambat, mitos Yesus pasti akan hilang dan menjadi sejarah. Manusia yang benar dalam Yahudi diberi nama Joshua atau Yesus. Joshua ben Nun yang namanya berarti Yosua anak ikan mengingatkan kita kepada simbol iktus. Gelar ini sangat cocok untuk penyelamat yang dirancang untuk zaman baru, sebagaimana astrologi Pisces dilambangkan dengan ikan. Waktu yang dipilih untuk kelahiran Yesus mengaitkan dengan astrologi yang paling penting pada 7 sebelum Masehi yang mengantarkan yang disebut dengan zaman baru Pisces. Konjuksi bintang ini juga yang menjadi bintang yang menggambarkan kelahiran dewa dalam mitologi pagan. Dengan demikian, Yesus secara simbolis menjadi penyelamat baru untuk zaman baru. Herodes meninggal dalam 4 tahun sebelum Masehi, adalah boneka orang Romawi dan sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Membawa bayi Yesus ke dalam konflik langsung dengan Raja Herodes yang dibenci adalah untuk menyesuaikan Yesus ke dalam model yang disebut manusia yang adil. Begitupun halnya dengan Lukas yang membuat skematik tentang Yesus yang dikandung oleh Maria selama 10 tahun pada saat sensus 6 Masehi. Yudea pada saat itu tidak lagi memiliki administrasinya sendiri, tetapi sekarang diperintah oleh seorang gubernur Romawi. Menurut Josephus dan Polio, Pilatus sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Dia telah berkali-kali melanggar tabu
agama Yahudi, termasuk menjadi orang Romawi pertama yang mencemari bait suci di Yerusalem. Oleh karena itu, Pilatus adalah pilihan yang sempurna untuk berperan sebagai tirani yang jahat yang mengeksekusi manusia yang tidak berdosa. Menempatkan kisah Yesus dalam latar Galilea, di mana kita tahu atau kita pahami Galilea adalah orang-orang Helenisasi yang dikenal di antara orang-orang Yahudi sebagai tempat tanah orang bukan Yahudi, karena orang-orang Galilea menolak untuk mempertahankan Yerusalem dari serangan Romawi. Jadi Galilea dipilih untuk mengatur atau tempat yang ideal sebagai rumah daripada Osiris dan Dionysius Yahudi, seperti halnya Yesus ditolak di kampung halamannya. Mesias alternatif sebagai Mesias Yahudi yang diperkenalkan bertahun-tahun pada akhirnya gagal dan ditolak oleh orang Yahudi. Karena itu terdapat penyesuaian. Mitos Yesus ditakdirkan untuk menjadi juru selamat universal. Proses ini disebut dengan proses internasionalisasi. Dimulai dengan perdebatan sengit Paulus dengan orang-orang Kristen Ebionit, perdebatan tentang bersunat dan tidak bersunat. Yahudi Kristen yang mempertahankan bersunat atau Yahudi Kristen tradisional ini ditemukan di Yerusalem, di jantungnya Yudaisme. Paulus gagal dalam misinya memenangkan orang-orang Yahudi yang bertobat kepada Yesus misteri. Di Efesus, dia dikatakan telah berkhotbah selama 3 bulan di sinagog tanpa hasil apapun. Di Antioquia, hal yang serupa, orang-orang Yahudi bahkan menyerang dia. Menyamarkan Osiris dan Dionysius sebagai Mesias Yahudi atau menyelundupkan dewa pagan ke dalam Yudaisme adalah ide yang licik. Tetapi kebanyakan orang Yahudi melihat taktik ini dengan sangat mudah. Ketika Paulus berpaling kepada orang Yunani, dia langsung mencapai kesuksesan yang sangat luar biasa. Bagi orang Yunani, Kristen misteri Paulus adalah kultus misteri eksitoris baru yang menggabungkan unsur-unsur yang menarik dari tradisi Yahudi dengan kebijaksanaan abadi daripada misteri pagan. Pada pertengahan abad kedua, misteri Yesus sebagian besar telah ditolak oleh komunitas Yahudi tetapi dianut oleh orang non-Yahudi. Komunitas Kristen kemudian terpecah menjadi 2 fraksi yang berbeda dan antagonis yang disebut dengan literalis atau kekristenan luar dan gnostik, kekristenan dalam atau kekristenan batin. Setelah 70 Masehi, ketika Roma menghancurkan Yerusalem, orang Yahudi tersebar di seluruh Romawi, kekaisaran Romawi, sebagai budak dan pengungsi. Yahudi yang diinisiasi hanya sampai pada misteri luar, dengan gagasan yang setengah matang yang terbatas tentang apa itu agama Kristen. Mereka lalu mengambil apa yang mereka yakini sebagai biografi Yesus Sang Mesias. Mereka yang berada di wilayah barat Kekaisaran Romawi terputus dari pusat-pusat yang sudah mapan tentang misteri Yesus di Alexandria. Kekristenan wilayah timur dicegah untuk menyelesaikan proses inisiasi tersebut. Dengan tidak adanya ahli gnosis dalam jarak ratusan mil, mudah untuk membayangkan bagaimana bentuk yang membingungkan dari misteri Yesus yang berkembang. Kristen Barat telah menciptakan sebuah agama di mana keyakinan bahwa Yesus secara harafiah adalah anak Allah yang bangkit sebagai doktrin utamanya. Kekristenan literalis tidak memberikan tempat untuk setiap inisiasi dari misteri batin. Kekristenan literalis tidak memandang Injil sebagai alegori, tetapi sebagai catatan sejarah yang aktual. Misteri Yesus yang asli yang sekarang kita sebut dengan Gnostis terus berkembang di mana mereka berasal, yaitu di Alexandria. Dia adalah mitos anak Tuhan yang disamarkan sebagai anak Daud yang bersejarah. Kaum Gnostik telah mempertahankan tradisi mistisisme, keragaman dan toleransi, sementara kaum literalis mulai membangun agama yang disebut dengan agama otoriter yang terpusat. Banyak para pengajar misteri batin berkunjung ke Roma untuk memulai inisiasi Gnosis, tetapi mereka tidak disambut.
Para uskup sama sekali tidak senang jika beberapa mistik asing menyatakan bahwa Kristen literalis hanya sebagai orang Kristen psikis yang membutuhkan inisiasi pneumatik lebih lanjut. Kaum Gnostik yang pertama kali menciptakan kisah Yesus sekarang dituduh menyesatkan ajaran sakral juru selamat. Akhirnya kita telah menemukan Yesus yang sebenarnya. Dia adalah penyamaran manusia, dewa, misteri. Kisah Yesus telah diberi latar sejarah dan bagaimana berkembang selanjutnya. Mari kita tinjau bagaimana mitos Yesus dan mitosnya dikembangkan. Tuhan dari segala zaman memberkati kita semua.